nih. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Coba sekarang shalomnya sambil lambaikan tangan ya. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Shalom. Ya aku minta teman-teman semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji nama Tuhan yang percaya Allah kita dahsyat. Katakan yes. Yes. Semua tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama ya. Dari utara ke selatan. Apa? Terdengar pujian bagi Allah. Dari mana lagi? Dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Semua Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semuanya ikutin aku ya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Apa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semuanya apa? Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sekali lagi sama-sama. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Semuanya kasih tos dong kanan kirinya ngomong. Yuk kita lebih berapi-api lagi untuk Tuhan. Yang hari ini yang masih ngerasa aduh kok capek ya, kok lemes ya, coba diangkat tangannya, direnggangin tangannya. Aku minta senggol kanan kirinya, jangan bilang dong, jangan jaim-jaim kalau buat Tuhan. Yang masih jaim-jaim langsung gandeng temanmu, oke? Yuk kita mulai ya. Kita tepuk tangan semuanya dong. Bebas terlepas apa? Semangat terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Semuanya tunjuk kakinya. Katakan terhenti. Berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya, serukan ajaib nama. Semua tangannya
membakar setiap Bakar, 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 bakar. naikkan hujan mujizat terjadi. Go. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaib yang terjadi. Semuanya percaya bahwa keajaiban terjadi pada hari ini, amin. Ikutin aku ya. 1, 2, 3. Semua tangannya diangkat. Roh Kudus membakar setiap, bakar, 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 naikkan hujan mujizat terjadi. Sekali lagi sama-sama katakan. Roh Kudus membakar setiap gang, bakar, 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 naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaib yang mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaib yang terjadi. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Oke teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau terima Tuhan dalam setiap hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Yesus. Engkau telah mengumpulkan setiap kami Tuhan di tengah-tengah di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami melihat bahwa Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan Kau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terimalah Tuhan Yesus, terimalah Yesus. Haleluya. Amin. Terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan dalamnya aku menang. Dalam nama Yesus, kutuk jadi
Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah untuk setiap kami. Kami mau diam Tuhan dalam hadirat-Mu Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kami bisa merasa tenang Tuhan ketika kami diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami Yesus, bawa kami lebih dalam lagi. Saat indah berhadapan denganmu,
kasih jiwaku. Amin. Mewadaku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Ku berhadapan denganmu. Saya udah gak banyak untuk maju ke depan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mewadaku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Anugerah
Tiada yang lebih indah Tuhan selain kami ada di dalam hadirat-Mu. Biarlah sore hari ini kami mau fokus ketika kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu ketika kami memuji dan menyembah-Mu. Biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkata-katalah buat setiap kami berbicara Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang sangat terbatas. Urapi hamba-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami hati dan telinga untuk mendengar. Terlebih lagi berikan kami kemampuan Tuhan untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan sore hari ini. Dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap anak-anak muda yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya, oke, hari ini ibadahnya terlambat ya. Terlambat berapa menit tadi Deborah? 15 menit ya. Oke, karena ada masalah ya. Tim PAW-nya motornya mogok saudara. Ya, jadi terlambat. Ya, saya percaya Tuhan memaklumi. Tapi minggu depan harus persiapannya lebih baik lagi. Amin. Ya, kalau pagi udah tahu motornya mogok ya pagi-pagi sudah harus dipanasin. Ya, siang harus sudah dicek lagi. Oke, hari ini saya ingin membagikan satu ayat firman Tuhan. Dan saya rindu melalui satu ayat ini, saudara boleh menangkap apa sih yang menjadi goals saudara. Mungkin saya mau tanya, apa tujuan saudara datang beribadah, saudara melayani, bahkan saudara berdiri di atas mimbar ini ya. Mungkin seperti saya menyampaikan firman Tuhan. Apa tujuan saudara? Apa saudara mau terkenal? Atau saudara bilang, oh saya mau mencari sahabat yang sebanyak-banyaknya misalnya gitu ya. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam, coba kita baca di Ibrani 12 ayat 14. Ya, ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya ya. Jadi goalsnya kita adalah aku mau melihat Tuhan. I want to see God. Bilang kanan kiri, I want to see God. Nah, ya, aku mau melihat Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau saudara ingin melihat Tuhan, saudara ingin tinggal bersama dengan Tuhan, cuma ada satu aja saudara, syaratnya nggak banyak, syaratnya cuma satu, ya sederhana lagi. Di situ dibilang apa? Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kata kuncinya adalah kekudusan. Mungkin saudara berkata, kudus itu apa ya Om? Nah, saudara kalau kita lihat dari bahasa aslinya, nah ini saya bikin nih, bahasa Ibraninya kados, tulisannya kadas ya. Kados saudara. Kados itu artinya dipisahkan. Ya itu ayatnya banyak itu, saya cari ayat-ayatnya ya. Banyak saudara itu bicara, tapi intinya adalah kados itu dikuduskan, artinya saudara dipisahkan.
Otomatis kalau saudara dipisahkan, berarti saudara apa? Orang yang dipersiapkan. Saudara ini dipilih. Contoh aja misalnya ya. Saya percaya kalau ibu-ibu ya atau Mbak Uti ya atau ya bisa dikatakan orang tua kita. Kalau mereka beli beras ketan, saudara tahu ya. Terus sebelum dia masak, dia akan tuang beras ketan itu mungkin 1 kilo atau 2 kilo. Dimasukkan ke sebuah alat penampi. Betul ya saudara? Kemudian ketika dia tuang beras ketan itu, maka ketika beras ketan itu sudah ada di dalam alat penampian, maka mulailah ibu-ibu kita ya, orang tua kita, dia mulai mengangkat saudara. Artinya apa saudara? Akan dipisahkan saudara. Yang tidak berkualitas otomatis gugur. Betul ya saudara ya? Gak mungkin ada ibu-ibu beli beras ketan, dituang ke alat penampi, terus langsung dibuang semua. Gak mungkin saudara. Pasti dia akan ayak, ya, dia akan memisahkan mana yang kualitasnya bagus dan yang kurang bagus. Nah yang kurang bagus dia akan mempunyai, kalau dihitung dengan timbangan, dia sangat ringan saudara. Dan ketika ditampi, maka beras ketan yang tidak berkualitas itu akan jatuh, gugur dengan sendirinya. Demikian juga saudara, saya percaya dari sekian begitu banyak jumlah umat manusia di muka bumi ini, Tuhan memilih saudara dan saya. Tapi seringkali kita nggak sadar, betul ya? Karena mungkin saudara punya ambisius. Ya, saya beberapa hari ini lihat di TikTok ya, ada yang namanya Cigap, ya penyanyi Cigap, ambisius gitu ya, lagunya tentang ambisius terus ya. Saya dengerin lagunya dia, kemudian saya berpikir, kenapa ya kalau dia ngomong lagunya tentang ambisius? Saudara, bicara ambisius itu adalah sebuah hawa nafsu. Nafsu ini bukan bicara tentang seks, saudara ya. Tapi nafsu ini bisa juga saudara punya ambisi yang begitu kuat. Oh, saya mau menjadi anak muda yang sukses. Saya mau menjadi anak muda yang terkenal. Jadi saudara nggak perlu lagi berpikir, wah aku hidup ya semau-maunya aku dong. Papa mama nggak usah ngatur, apalagi kakak rohaniku. Tapi kembali lagi saudara, firman Tuhan berkata apa? Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Dia akan memisahkan saudara dan saya. Tujuannya apa saudara? Saya mau katakan kepada setiap anak-anak muda di tempat ini. Saudara, percuma sekalipun saudara nanti punya harta kekayaan yang tidak habis oleh 100 keturunan. Mungkin saudara lebih terkenal dari Michael Jackson. Saudara mungkin lebih terkenal dari Presiden Jokowi. Siapapun yang pernah tercatat di muka bumi ini. Tapi kalau saudara nggak ketemu Tuhan nanti di surga, semuanya sia-sia. Jadi sore hari ini saya mau katakan kepada setiap anak muda di tempat ini. Saudara, biarlah tujuan saudara di dalam kehidupan saudara, ketika engkau sekolah, engkau kuliah, dan ketika engkau bekerja, bahkan ketika engkau membangun sebuah rumah tangga. Ingat saudara, tujuan saudara adalah aku mau melihat Tuhan. Saya percaya saudara di sini semua sudah pasti punya cita-cita, betul ya? Ya, mungkin ada yang mau menjadi penyanyi terkenal, ada yang mau menjadi seorang politikus yang hebat. Ya, mungkin saudara mau menjadi seorang seorang master pendidikan ya, saudara mau menjadi seorang dosen yang luar biasa, atau saudara mau menjadi apapun, whatever, terserah ya. Om Hendri tidak membatasi cita-cita saudara. Tapi ingat satu hal lagi, yang Tuhan katakan adalah kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat
Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sore hari ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan tentang kados, kekudusan. Yang pertama, dari makna etimologisnya, kudus ada artinya terpisah. Saudara, berapa banyak hari-hari ini, banyak anak-anak remaja, mereka berpikir bahwa hari Minggu itu hari di mana saya santai di rumah. Hari di mana saya libur dan saya nggak perlu pergi ke gereja, saya nggak perlu beribadah. Nah, mulai hari ini saya mau bilang sama anak-anak remaja di tempat ini, hari Minggu adalah hari yang sudah dikuduskan, sudah dikhususkan oleh Tuhan, supaya saudara dan saya memuji dan menyembah Tuhan. Banyak saudara anak muda yang kalau sudah hari Minggu, wah saya bangunnya siang aja om, kalau perlu sampai jam 12, jam 1, jam 2 kalau perlu. Dan saya nggak perlu ke gereja. Hati-hati loh saudara. Ayo, jangan alasan lagi sama Om Henry, wah om aku banyak tugas dari sekolah. Saya mau bilang sama Anda ya, Anda lebih baik ibadah dulu 1-2 jam. Habis itu Anda bisa pulang dan kerjakan tugas. Dan saya percaya ketika Anda courting 2 jam untuk ibadah, saya percaya ketika Anda pulang, Anda akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara jangan takut, wah nanti nilai saya jelek om. Nggak ada. Pengalamannya Om Henry ya, Om Henry selalu, bahkan ketika Om Henry kerja di sebuah perusahaan, Om Henry harus lembur. Saya izin sama bos saya, maaf ya bu, saya minta waktu 2 jam, saya mau ke gereja. Tuh saya berani saudara. Mau dipecat ya nggak apa-apa wis. Tapi nggak mungkin dia pecat. Orang alasan saya jelas kok. Ya, karena waktu itu ada acara peduli kasih. Saya kerja dulu di Indosiar, saya bagian accounting. Begitu ada acara peduli kasih, waduh itu lembur saudara. Dari pagi sampai malam, karena acara itu banyak sekali. Orang menyumbang ya, dan itu harus kita cek, bener nggak nih masuk ke rekening peduli kasih. Jangan-jangan, nah jangan-jangan penipuan ya saudara ya. Nah, saya harus ngecek satu persatu. Tapi saya bilang sama bos saya, mohon maaf ya bu, saya izin 2 jam. Saya mau ibadah. Karena apa saudara? Karena saya ngerti firman Tuhan berkata, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Anak muda, saya mau bilang sama Anda ya, Anda jangan takut berlebihan. Takutlah kepada Tuhan. Perintah hukum Taurat salah satunya adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi Om Henry nggak mau dengar lagi alasan saudara, oh saya nggak ke gereja om, ngerjain tugas. Hello, Anda nggak ditanya nanti di surga, kamu titelnya apa sih? Profesor, doktor? Enggak saudara. Tapi Tuhan tanya, sudahkah engkau beribadah? Saudara suka nggak suka, ini firman Tuhan yang harus saya sampaikan. Karena ketika saya mempelajari arti kata kados, Tuhan bilang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tidak ada alasan bagi saudara untuk saudara tidak beribadah. Apalagi kalau besok ya di ibadah minggu pertama ada ibadah perjamuan kudus. Saudara perlu datang. Saya sebagai pribadi, saya tidak pernah melewatkan 1 kali dalam 1 tahun, saya selalu berusaha untuk datang. Apalagi saya tahu minggu pertama adalah ibadah perjamuan kudus. Saya perlu bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus.
Bahkan sekalipun saya sakit, justru saya datang. Karena saya percaya ketika saya mengikuti ibadah sakramen perjamuan kudus, saya bisa disembuhkan secara mujizat. Nah, oleh karena itu sore hari ini firman Tuhan berkata, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang pertama, jadi saudara kalau bicara tentang kekudusan, ingat saudara, Anda harus beribadah setiap hari Minggu. Tidak ada alasan apapun. Karena Tuhan sudah memberikan hari yang ketujuh dan itu sudah dikuduskan. Tuhan sendiri bekerja dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 Tuhan berhenti dan Tuhan menguduskan hari Sabat supaya seluruh umat manusia datang untuk menyembah Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang kedua, makna etimologis dari kudus atau terpisah adalah bahwa Allah itu adalah kudus. Allah kudus. Artinya Allah terlepas dari segala yang jahat. Ketika Allah kudus dan Tuhan berkata, kita baca di dalam Imamat 19 ayat 2, di sana dikatakan, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kuduslah kamu. Berarti Tuhan mau rindu standar kehidupan saudara dan saya. Sekalipun saudara hidup di dunia ini, tapi standar kehidupan saudara adalah warga kerajaan surga. Saudara harus naik level hidup saudara. Memang saudara hidup di dunia ini, betul ya? Tapi Tuhan berbicara, Allah adalah pribadi yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi dengan kata lain, Tuhan mau supaya saudara semakin hari hidupmu akan semakin lebih naik lagi. Contoh misalnya ya, saya percaya ketika seorang baru saja dia bertobat, dia menjadi ciptaan baru, dia masih menjadi bayi rohani. Dan saya percaya ketika dia diberikan asupan nutrisi rohani yang baik, dia pasti akan bertumbuh. Saudara, kalau saudara lihat bayi, mungkin mukanya imut-imut ya, betul? Iya saudara, tapi ketika dia terus bertumbuh, ya mungkin yang laki akan terpancar, wih ganteng ya. Terus yang bayi perempuan terus bertumbuh, dia menjadi anak-anak ya, anak-anak yang manis saudara. Terus bertumbuh sampai dia menjadi dewasa. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya, kita menjadi pasangan kelak nanti di surga. Karena firman Tuhan berkata bahwa kelak nanti kita di surga, kita akan masuk ke dalam pesta perkawinan, kawin anak domba Allah. Di mana kita akan pesta bersama dengan Tuhan. Di sana nggak ada lagi ratap tangis, di sana nggak ada lagi duka cita. Jadi saya mau katakan kepada saudara, tidak ada kehidupan yang lebih indah selain ada di dalam kerajaan surga. Saudara, hidup dan mati itu pasti saudara. Surga dan neraka itu juga pasti. Saudara yang pilih. Tuhan sudah menyediakan kerajaan surga. Tapi saudara yang menentukan. Selanjutnya, saudara, bagaimana Allah menguduskan manusia? Allah menguduskan manusia dengan darahnya sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang tidak pernah berbuat dosa. Oleh karena itu, Bapa mengutus anaknya turun dari surga ke muka bumi untuk menebus seluruh dosa umat manusia, saudara dan saya. Kita
kuduskan oleh darahnya. Saudara, kita bersyukur ya. Pemazmur Daud berkata di dalam Mazmur 32. Coba kita baca yuk sebagai ayat tambahan. Daud menulis di dalam Mazmurnya, dia katakan begini. Ya, kita akan baca di Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Dia berkata begini. Judul perikopnya adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, Daud adalah seorang raja yang hebat. Bahkan kalau satu saat kalau saudara diberkati oleh Tuhan, saudara pergi ke negeri Israel, saudara bisa tanya, track record kehidupan Raja Daud. Sekalipun dia pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Tapi Raja Daud adalah raja yang dihormati sampai hari ini. Dan Daud menulis dalam Mazmurnya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Siapa yang bisa menutupi dosa manusia? Hanya darah Yesus. Bahkan saudara, saya mau katakan, ketika saudara ada di dalam tudung daripada kuasa darah Yesus, iblis tidak bisa mencelakai saudara. Karena darah Yesus itu berkuasa. Saudara baca di kitab Wahyu, oleh kesaksian dan oleh darah Yesus kita mengalahkan iblis. Jadi darah Yesus itu adalah merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Saudara dan saya sudah menerima darah daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara, sore hari ini saya mau katakan sekali lagi, bicara tentang kekudusan, Tuhan mau saudara sadar, hidup saudara gak boleh sama dengan orang dunia. Tapi hidup saudara adalah milik Tuhan. Saudara sudah dipisahkan, saudara sudah dipersiapkan untuk menjadi mempelai bagi Kristus. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kembali lagi ke materi. Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan mau supaya saudara hari-hari ini, saudara berkata, ya, tujuan hidup saya yang paling terpenting adalah saya mau melihat Tuhan. Saya tidak menghalangi saudara punya cita-cita yang setinggi-tingginya. Tapi alangkah menyedihkan kalau pada akhirnya hidup saudara, saudara tidak bisa melihat Tuhan. Jadi apa yang harus saudara dan saya lakukan? Ada 3 T. Yang pertama, taat. Taat itu kalau dibalik hurufnya taat. T-A-A-T, dibalik lagi, T-A-A-T. Taat. Artinya apa? Saudara nurut. Ya, Tuhan mau saudara dan saya menjadi pribadi yang penurut. Coba aja deh, kalau saudara punya adik atau punya saudara ya, gak nurut. Atau lihat aja deh orang tuamu, kalau ngelihat kelakuan ya, di keluarga ada yang gak nurut. Seneng gak kira-kira orang tuamu? Gak seneng. Saya paling gak seneng kalau ngelihat Stephen dan Stanley di rumah gak nurut. Sama dengan Tuhan. Cuma minta aja, taat. Gak usah banyak tanya saudara. Ya, taat itu gak usah banyak tanya. Lakukan aja langsung. Karena saya percaya, seperti saya sebagai orang tua, selalu merindukan dan memberi yang terbaik buat kedua anak saya. Apalagi Bapa di surga.
Saya percaya firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, semua perintah Tuhan itu, kalau saudara lakukan dengan penuh ketaatan, maka saudara akan semakin menjadi pribadi yang dikuduskan. Firman Tuhan itu adalah murni, firman Tuhan itu adalah benar. Ketika saudara melakukan firman Tuhan, saudara akan semakin dikuduskan dan dibenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara tetap menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui apa saudara? Melalui doa. Ya, melalui doa, kemudian apalagi saudara melalui pembacaan firman Tuhan. Ya, kemudian selain saudara setia mencari wajah Tuhan, saudara setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara juga bergaul karib dengan Tuhan. Saya percaya saudara, kalau saudara membangun keintiman dengan Tuhan, saudara nggak akan jatuh dalam dosa. Contoh aja, saya paling seneng contoh yang di Alkitab, Yusuf. Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub. Saudara tahu Yusuf dibenci oleh 10 saudaranya. Dia punya adik bernama Benyamin. Saudara, Yusuf tahu perilaku kakak-kakak kandungnya. Semua jahat sama dia. Dan tiba saatnya di mana Tuhan menguji Yusuf. Ketika dia dibuang, kemudian dia dijual, dan dia diangkat menjadi seorang pegawai ya di rumah Potifar. Potifar adalah orang Mesir. Potifar punya istri. Memang di Alkitab nggak ditulis istrinya cantik apa jelek ya. Tapi Alkitab menulis Yusuf itu digoda saudara. Oleh istrinya Potifar. Saya sebut tante Poti. Ya. Digoda terus saudara. Dan itu digodanya bukan sekali dua kali. Tapi terus menerus. Bahkan sampai dibuat skenario yang luar biasa. Di rumah waktu itu pembantu disuruh pergi. Kamu pergi semua. Tinggal Yusuf dan tante Potifar di rumah. Tapi ketika tante Potifar ini membujuk Yusuf, saudara, Yusuf lari, bahkan dia meninggalkan baju yang sudah disobek. Dan saudara, tante Potifar ini licik. Dia bilang sama suaminya, ini loh pegawai yang kamu ambil dari Israel, dia hendak memperkosa saya. Itu bahasa dari bahasa saya. Dia ingin memperlakukan saya dengan tidak senonoh. Akhirnya suaminya nggak terima saudara. Akhirnya Yusuf dijebloskan ke penjara. Tapi saudara baca di Alkitab. Yusuf yang dari seorang narapidana, dia menjadi seorang perdana menteri. Itu loh Tuhan. Saya percaya saudara, ketika saudara membangun keintiman dengan Tuhan, saudara akan menjadi pribadi yang hidup di dalam kekudusan. Saudara nggak akan jatuh dalam dosa. Yang terakhir saudara, ya. Yang terakhir adalah tetap berada dalam komunitas yang benar, bukan yang baik loh saudara. Yang baik belum tentu benar. Tinggal di dalam komunitas yang benar. Saudara, hari-hari ini saya mau katakan ya, di dunia ini nggak ada yang namanya bestie. Keliru lu ya. Bestie itu hanya Tuhan Yesus. Iya apa iya? Siapa yang sepakat dengan saya? Hati-hati lu, bestie aja bisa mencelakai saudara lu. Ya, apa ya? Iya. Karena dia punya ambisius. Bestimu bisa mencelakai kamu loh saudara. Makanya saya bilang itu bukan bestie. Bestie itu hanya Tuhan Yesus. Siapa yang sepakat dengan saya? Ayo. Ayo, hari ini kau bilang itu bukan bestie, itu sahabat aja. Sahabat yang baik, betul? Tapi bestie adalah hanya Tuhan Yesus.
Saudara, ada salah satu anak, ya, orang tuanya juga pernah melayani di sini, dan dia salah satu dipercaya ya pelayanan di GAB Pusat Mojokerto. Anaknya cantik, penyanyi, dia punya bestie, saudara. Dan dia nggak sangka, saudara, sampai hari ini dia dicelakai oleh bestinya sendiri. Karena apa? Iri hati. Apakah itu yang disebut bestie, saudara? Enggak. Saudara, manusia itu bisa dengan mudah berubah hatinya. Betul ya? Saya udah sering kali bicara tentang hati. Manusia itu licik hatinya. Betapa licik hati manusia. Hati-hati loh saudara-saudara melayani di atas panggung ini. Belum tentu teman-temanmu rekan sepelayan ini senang lihat kamu berhasil. Bisa timbul iri hati. Kok dia terus ya yang melayani ya? Saya kapan dikasih kesempatan untuk melayani? Oh, hati-hati loh saudara. Orang bisa iri hati. Emang kamu bisa baca isi hati temenmu? Nggak bisa, saudara. Betul ya? Nah, ayo kembali lagi saudara. Tinggal berada dalam komunitas yang benar. Saya rindu di sini anak-anak youth nggak boleh ada yang iri hati ya. Kalau misalnya ngelihat, Kak Deborah Vera terus saja yang berdiri di atas mimbar. Kak Deborah lagi. Bosen aku ngelihat mukanya gitu ya. Ini contoh ya. Mudah-mudahan nggak ada yang iri hati. Amin. Loh, saya nggak tahu loh, Om Henry nggak tahu. Yang tahu isi hati Anda adalah Anda sendiri dan Tuhan. Tuhan tahu. Kalau saudara bilang, Om Henry lagi, bosen aku ngeliat Om Henry berdiri di atas mimbar. Ya nggak apa-apa kalau kalian mau jadi pembina menggantikan saya, dengan senang hati saya. Kamu kira gampang jadi pembina? Saya mendoakan kalian loh setiap hari. Makanya saya bangun jam 4. Betul? Saya ingat kisahnya Deborah. Waktu dia dilecehkan. Masih ingat saudara? Saya pernah ceritakan di sini. Tapi berkat doa saudara, Tuhan memulihkan. Temennya yang melecehkan dia, minta maaf sama dia. Itu hasil apa? Hasil dari doa. Saudara, ketika saya dengar Deborah bilang, Om aku dilecehkan sama sahabatku. Saya sedih loh saudara. Walaupun saya nggak ada hubungan dengan saudara. Deborah bukan siapa-siapanya Om Henry, betul ya? Tapi saya sebagai seorang pembina, saya yang bisa ngerasain, aduh, gimana ya setiap hari kok selalu dilecehkan. Itu pasti nggak enak saudara. Saya kalau secara manusia, wah, kalau saya sebagai orang tua, saya samperin temennya Deborah itu. Saya tanya, kamu maunya apa? Tapi saudara nggak bisa hari-hari ini. Dunia itu begitu jahat, betul ya? Kasih sudah menjadi dingin. Oleh karena itu saudara, ayo saudara tinggal dalam komunitas yang benar. Pastikan saudara tinggal dalam komunitas yang benar. Supaya saudara tidak terkamiri dan saudara jatuh dalam dosa. Kesimpulannya, saya undang tim PAW maju ke depan. Simpulan saudara, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saudara, saya kalau khotbah nggak usah lama-lama, saudara praktekin aja ya, itu yang paling penting. Yang pertama, biarlah yang menjadi goal saudara, tujuan kehidupan saudara yang paling indah, biarlah saudara berkata, I want to see God. Aku mau melihat Tuhan. Yang kedua, kados, artinya saudara dipisahkan dari kenajisan. Saudara bukan lagi milikmu. Hidupmu hari-hari ini adalah milik Kristus. Saudara sudah dibayar oleh darah Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib 2025 tahun yang lalu. Yesus sudah menebus saudara dengan harga yang lunas. Sehingga saudara dipisahkan,
saudara dipersiapkan untuk menjadi mempelai bagi Kristus. Yang ketiga, Allah sudah menguduskan manusia dengan darahnya sendiri. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya dikuduskan untuk selama-lamanya. Bukan satu kali, saudara. Kitab Ibrani mengatakan bahwa ketika saudara dan saya dikuduskan, saudara dikuduskan untuk selama-lamanya. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia menjadi pengikut Kristus. Yang terakhir, hiduplah dalam kekudusan. Bagaimana saudara hidup dalam kekudusan? Taat. Saudara gak usah banyak tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang, pergi, injili temanmu, injili. Doakan temanmu, doakan temanmu, saudara. Taat aja sama Tuhan ya. Saudara gak perlu tanya. Yang kedua, tetap menjaga keintiman, hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun keintiman terus, saudara. Saya percaya saudara akan menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Yang terakhir, saudara, saudara tinggal terus-menerus di dalam komunitas yang benar, supaya hidup saudara semakin hari semakin dikuduskan, dan saudara layak untuk melihat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin beri waktu saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Nyanyikan lagu ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu tinggal dalam
menikmati kasih anugerah-Mu. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Apa yang menjadi tujuan hidupmu hari-hari ini? Kalau selama ini kau berkata, aku mau menjadi pribadi yang terkenal, aku mau menjadi kaya, aku mau dihormati oleh begitu banyak orang. Tapi ketika cara hidupmu jahat di hadapan Tuhan, maka semua itu gak ada artinya, saudara. Tapi biarlah hari ini Tuhan berkata, biarlah ketika engkau punya cita-cita, maka tidak ada cita-cita yang lebih indah, yang lebih tinggi nilainya, selain kau berkata, aku mau ketemu Tuhan, aku mau melihat Tuhan, dan aku akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga, kerajaan yang mulia, yang sungguh indah, tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Saat indah ku berhadapan denganmu, engkau akan berhadapan muka dengan pribadi yang begitu mengasihi, saudara. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku dalam pelukanmu. Yes. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Selalu tinggal dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu. Sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan,
Terima kasih. Kau sudah berbicara buat setiap kami anak-anak muda, baik yang di gereja dan juga yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami mau ketemu Engkau Tuhan. Kami mau melihat Engkau. Dan terlebih lagi kami akan tinggal bersama-sama dengan Engkau di surga. Itu adalah sebuah momen yang sangat-sangat kami rindukan. Tidak ada yang lebih indah selain kami ada di dalam rumah-Mu, tinggal di dalam kekahalan. Dan kami akan menikmati semua yang baik, semua yang indah Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang sudah menguduskan kami untuk selama-lamanya. Biarlah hari-hari ini kami mau hidup dalam ketaatan. Kami mau menjaga hubungan kami, keintiman dengan Engkau. Dan kami mau terus tinggal, berada dalam komunitas yang benar. Sehingga kami semakin hari, kami boleh semakin dikuduskan, dibenarkan. Dan kami layak bertemu dengan Engkau Tuhan. Melihat Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mau Tuhan menerima semua berkat anugerah-Mu yang terbaik. Mari saudara angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.